Halo, Halo Kak, halo. Gimana kabarnya? Baik. baik. Hmm, Hari ini libur ya. Selamat Syuro Mirot ya. Iya Kak, Gimana di rumah aja atau gimana? iya sih di rumah aja. Wah, sayang tuh nggak jalan-jalan. Nah, Kenapa? berhubung kakak apa di sini hujan, nanti kasih tahu ya kalau suaranya nggak begitu kedengaran atau gimana, oke? Iya Kak, Oke. Materinya kamu sampai mana katanya? Frekuensi ya? Apa? Getaran gitu kan? iya, Oke, sambil nunggu kakak bagian layar, boleh deh kirimin fotoin itu materinya atau yang kamu bingungin itu oke. ke WA ya. Atau kalau ada PR boleh. Kita udah 4 kali kan ya kalau nggak salah. Iya Kak, Oke. udah ya Kak. Oke. Coba ini yang kata getaran, yang pakai alat itu. Oh, dia baru pakai alat ya. Oke. Kalau yang gelombang-gelombang itu ada jadi sempet dijelasin. Belum juga, belum nyampe gelombang. Berarti dia baru getaran tok ya. Iya, Kalau getaran ada yang mau kamu tanyain? eh sebenarnya belum belajar sih Kak, jadi apa namanya, baru nyoba alat doang kemarin. Oh, dia langsung praktek ya. Oke. Iya, Oke, kalau gitu kakak pasti tahu lagi yang getaran. Kalau getaran, bentar, kakak lagi buka materi. Getaran, getaran. Kalau yang getaran, apa yang kamu tahu dari getaran? getaran itu Mhm. Itu, getaran tuh kayak gerakan memantul gitu. oke, gerakan yang memantul. Oh ya, Itu aja sih. kalau di sekolahnya dia ngasih gambaran kayak gimana? Alatnya kayak bentuk apa? Alatnya yang waktu itu aku coba Kak. Mm-mm. Yang kamu coba di sekolah? Iya, itu tuh aku nggak tahu namanya tapi bentuknya tuh kayak huruf T. Terus di tengahnya ada tiangnya. Terus di Mm-mm. salah satu sisinya tuh ada tali yang iniin di ngegantung bebannya gitu Kak. Oke, berarti dia bentuknya, layar kakak udah muncul belum? Belum Kak, belum ya. Oh, belum. Oke.
Nah, sudah? Udah, Kak. Oke. Nah, tadi yang bentuk T berarti kalau kalau itu dia bentuk. Nah, jadi ceritanya di sini nih kayak ada papan kan, terus ada buletan toh, kayak bandul Iya. gitu. Terus jadi kalau misalnya kita tarik ke sini, nanti kan dia lama-lama ke sini ya toh. Lanjut, habis itu dia balik ke sini, ke sini. Jadi kayak mainan yang bolak-balik, bolak-balik. Nah, jadi kalau udah dikasih tahu itu, kalau contoh gambarnya, alatnya, berarti kalau dibikin kalimatnya, ini adalah gerakan atau gerak bolak-balik, bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Nah, Haura, kalian tahu nggak keseimbangan tuh yang mana? Kak, Kakak suaranya agak agak mendem. Oh, dia mendem. Ya udah nih, kakak deketin. Kalau yang kalian tahu itu keseimbangan tuh yang mana? Keseimbangan Mm-mm. yang di tengah. Nah, jadi, nah kalau di apa ya kalau soal tuh suka dianalogiin kayak tulisan A, O, B gitu kan. Yang si O ini benar. Yang ini nih titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Nah, oke. Dari ini contohnya. Nah, contohnya apa yang udah dijelasin gurunya? Contoh getarannya. Belum belum dijelasin, Kak. Itu ini yang gambaran kemarin ini. Ayunan. Kalau kita sebutinnya ayunan aja lah ya, gampang. Ayunan, apa ya? Bandul, bandul. Contohnya bandul, bandul, bantul. Bantul nama tempat ya, bandul. 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 Nah, ini contohnya bandul. Terus juga ayunan. Ayunan mainan anak kecil kita mainin tuh ayunan. Nah, itu contohnya. Bandul tuh apa, Kak? Oh, ini bandul nih. Ini bandul. Bandul. Nah, kalau Oh, dibikin, kalau dibikin bandul. Bandul. Nah, nah, ini kalau gurunya yang kamu, apa sih namanya, yang kamu praktek tadi kemarin, kamu prakteknya setiap hari apa? IPA-nya setiap hari apa? hari Selasa sama Rabu. Nah, Selasa sama Rabu kan. Nah, jadi praktek ini yang bentuknya bandel ini kan ada nggak? Masih masih berbagi layar nggak nih di layar kakak? Di layar meetnya? Iya. Nah, masih ke layar kan? Nah, ini bandul nih yang gurumu pakai. Nah, apakah dia bisa dalam bentuk yang versi ini nih, yang besi ini juga boleh atau yang banyak-banyak ini? Ini kayaknya dia ngambilnya yang cuma satu ya, Iya. satu bola kan? Oke, nah, ini bandul. Nah, jadi dia bentuknya bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, ini namanya bandul nih. Terus si bandulnya ini, enggak, bandul ini merupakan contoh si bandul. Hmm, hmm, apa gitu. Terus, terus apa di bandul? Tentunya udah sih oke ini. Terus pokoknya pernak-pernik lain kan.
Nah, terus dihitung nih cara getarannya tuh gimana cara getarannya. Cara menghitung getaran. Cara menghitung getaran. Ada nggak dijelasin sama gurunya menghitung getaran gimana caranya? Eh, kalau misal menghitung getaran, Mm-mm. Yang praktek bandul ke tadi kemarin. kalau dia geraknya udah bolak-balik, berarti dihitungnya satu getaran. Oke, nah hitung satu getaran betul. Nah, jadi kalau misalnya dari ini kan kebetulan udah ada gambarnya nih A, O, B. Jadi kalau misalnya dari titik A, ya kan, pasti garis ini aja. Titik A ke O, kan kalau A ke B terus balik lagi ke A kan berarti satu titik tuh, satu getaran. Jadi kalau A ke O berapa? Berapa getaran? A ke O setengah. Jadi kan cuma segini. Kan kalau satu kan, oh ini hapus. Titik yang bolak-balik kan? Kalau bolak-balik kan otomatis dari A ke O ke B, ya kan? Terus ke Mm-mm. O lagi, terus ke A. Jadi satu getaran. Getaran. Ya kan? Dari sini, sini, terus putar ke sini, putar sini. Satu kan? Mm-mm. Nah, kalau misalnya dari titik A ke O, yang awalnya doang nih, berarti seperempat. Kan dia cuman, garisnya cuman dari sini ke A ke O doang. Cuman apa, kiri doang ya kan. Dikit doang, kan? Berarti kalau dari titik, eh, kalau A ke O titik, apalagi ke A, dari A, O, ke B, berarti jadi berapa? Eh, Seperempat tambah seperempat. Dari sini ke sini. Berapa? dua per empat. Jadi berapa? 2/4. Iya, 1/4 ditambah 1/4 jadi 2/4. Kalau dikecilin? 1/2 setengah. Nah, jadi 1/2. Wah, jadi 1/2 getaran atau setengah getaran. Nah, ini kan 1 O. Berarti otomatis kalau dari titik A ke O ke B baru sampai O, ini berapa? Nanti kan dia beri ke sini, terus balik ke sini. Cuma sampai sini doang. Berarti ditambah 1/4 lagi. Iya, jadi 3/4. jadi dia 3/4. Nggak apa-apa deh. 3/4. Makanya begitu ditambahin lagi, jadi satu getaran. Ya kan sama aja dengan 4/4 kan? Empat per Mm-mm. 4 kan satu. Dari sini paham? Paham. Makanya kalau misalnya kalau dalam bentuk prakteknya kan ya dari kiri ke kanan terus balik lagi ke awal ya emang satu. Cuman kan kalau di tulisan kan dia bentuknya kayak gini, ya kan? Jadi A ke O, O ke B gitu. Oke. Nah, sekarang terus jadi rumusnya nih. Rumusnya apa ingat nggak? Rumus Mhm. nggak nggak tahu deh kak. Nah, Aku taunya rumus frekuensi. frekuensi apa? T per n. T per N, kebalik dong, harusnya N per T. N per t. Hmm. Atau yang rumus satunya lagi 1/T. Oke. Beda nih T kecil sama T besar, hati-hati.
Nah, terus ini rumus frekuensi, terus lagi rumus namanya periode. Periode. Di periodenya ini berarti T sama dengan 1/F atau sama dengan per M. Dah tuh. Ini rumus siapa namanya? Ini frekuensi dan periodenya. Aduh. Hmm. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Hmm. Kita lanjut ke gelombang. Gelombang. Nah, gelombang itu apa? Gelombang itu berarti getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Jadi kalau ada yang di tulisan buku atau gurunya bilang medium, medium itu artinya perantara. Oke? Yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Hmm. Nah, terus jenisnya tuh dibagi lagi jenis gelombang. Gelombang ada dua, ada gelombang. Ini kakak singkat G ya. Longitudinal. Nah, sama gelombang. Nah, kita satu-satu dulu. Gelombang longitudinal itu bentuknya kayak gini. Dia bentuk yang per. Kayak per tuh yang kayak gini. Nah, nah ini kan rapet nih. Berarti ini namanya rapatan. Ini yang berjarak ini namanya renggangan. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Renggangannya ada berapa? Ada satu kan? Hmm. Enggak, rapatan dan renggangannya satu-satu. Berarti kalau di analogiin. Berarti digabung satu rapatan dan satu renggangan ini sama aja dengan satu gelombang. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada kayak gini, terus begini, terus begini, kakak gambar yang agak rapi di sini. Ini ada berapa gelombang? 2. Iya, dua. Kenapa dua? Karena itu getaran renggangannya ada 2 kali. Iya. Rapatan renggangan. Ini rapatannya dua, ya kan? Ini kan dihitung nih dari satu rapatan, satu renggangan itu satu. Terus ditambah yang ini, rapatan sama gelombang, renggangannya satu. Jadi dua. Jadi dua gelombang. Dah, itu aja simpelnya. Kan kalau versi bagus gambar gelombangnya. Nah, ini gampang.
Nah, oke. Ini kalau versi bagusnya, ya kan? Yang warna biru ini berarti apa dia? Renggangan atau rapatan? Rapatan. Nah, jadi rapatan dah kalau bentuk yang versi itunya. Dari sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Ada. Oke. Terus rumusnya. Oh, ini kan baru satu ya. Itu kan namanya gelombang longitudinal. Yang ini namanya gelombang sentral. Gambarnya ada di sini tadi. Nah, ini gelombang transversal. Nah, transversal ini gimana ngelihatnya? Ngelihatnya ini dari satu bukit, kan? Ntar kakak gambar dulu. Satu bukit dan satu lembah. Aduh, jelek banget. Pokoknya dari sini ke sini, ini ke sini. Nah, ini berarti itu namanya gelombang transsentral. Bukit yang namanya lembah. Oke. Dah. Terus apa lagi ya? Dari sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kakak kasih contoh soalnya. Kamu kerjain. Ketahui hanya sama dengan suatu getaran. T-nya sama dengan 2 detik. Ditanya F-nya berapa, periodenya berapa. Itu satu. Hmm. Ingatkan jenis gelombang di A berdasarkan getarannya, terus B berdasarkan perambatnya. Ini berdasarkan amplitudo. Tulisan kamu kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan kasih tahu aja. Kelihatan, Kak. Hmm.
Kak, yang nomor 1 bukannya T-nya 2 detik ya, Kak? Itu. Iya, tapi ini T kecil. Yang ditanya T besar. Oh, T besar itu apa? T besar itu periode. Kalau F iya. kalau F frekuensi. Kalau T kecil berarti time. Bahasa Inggris dari sini. Berarti tadi yang F itu N per T kan, berarti yang periode T per N. Coba kakak geser ke atas. Nah, tuh scroll ya. Kelihatan? Atau perlu di zoom? Kelihatan. Soalnya udah kamu catat juga kan? Oke. Udah. Oke. Ini di foto, Kak. Ini kirim ke WA kayak biasa. Tapi kamu kalau sudah, kakak mau nambah soal apa lagi? Oh iya, oke. Hmm.
Kak, yang nomor 2 BC sama yang nomor 3 aku Mm-mm. nggak nemu di bukunya. Oh, oke. Kalau nomor 3 itu rumus gelombang. Ntar kakak cek. Tadi kayaknya Mbak lihat ada rumus. Tapi dia bukan bahasanya bukan rumus gelombang, tapi hubungan antara cepat rambat gelombang, frekuensi sama panjang gelombang. Kamu nggak tahu di halaman berapa ini? Berapa ya? 236 kah? Tuh tulisannya. Pokoknya yang tulisannya hubungan antar cepat rambat. Nah itu rumusnya. Cepat rambat gelombang. Mm-mm. Panjang gelombang Mm. Sama-sama dikali frekuensi. frekuensi. Iya. Ini maksud kakak itu kayaknya kakak terlalu singkat banget ya. Pak Jabar. Maksud gelombang itu hubungan rumus cepat lambatnya. Hmm, udah. Kalau udah kirim berapa? Kak, yang tanda panjang gelombang itu namanya dibacanya apa? Oh, paham nggak? Yang kayak huruf A gitu. Kayak gini kan? Paham nggak? Heeh, Lambda. lambda. Oke.
Yang 2B sama C ada di buku juga ya, Kak? Hmm. Ini nggak ada sih. Nggak ada di buku. Aku 2BC nggak ketemu, Kak. Oh, di halaman 233. 233. Kalau rambatannya sama apa namanya perantara tuh sama apa beda, Kak? Hmm, rambatan, iya rambatan, perantara, bentar. Berdasarkan rambatan, rambatan itu sama aja perantara. Ini kan gelombang yang merambat tambah memerlukan zat perantaranya. Iya, dia maksudnya berdasarkan rambatannya atau zat perantaranya. Mekanik. Kalau yang berdasarkan amplitudo, Amplitudo itu dia berjalan sama diam atau berdiri. Ada nggak ya di buku? Hmm, kayaknya nggak ada deh. Iya, oh nggak ada deh. Nanti kakak jelasin aja. berarti aku kirim yang 1, 2 AB sama 3 ya, Kak? Ah, apa? Udah, Kak. Hmm, nah, kali ini jawabannya benar. Rumusnya kan. Nah, kalau yang berdasarkan arah putarnya, longitudinal sama transversal. Nih, kalau yang merambatnya itu kan tadi mekanik sama elektromagnetiknya. Kalau yang amplitudonya itu dulu.
Hmm. Nah, kalau amplitudenya itu lebih ke ada dua nih, gelombang berjalan, yang artinya gelombang yang amplitudenya, Kakak tulis ampli aja ya, tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, misalnya contohnya apa? Contohnya gelombang pada tali. Kan kalau misalnya kita mainin tali terus kita apa ya kayak kita goyang-goyangin tuh kayak bentuk kayak ular gitu kan. Nah, kan dia titik amplitudenya tuh tetap sama. Setiap titiknya melalui gelombang. Itu satu. Terus kalau gelombang berdiam atau berdiri, ini maksudnya gelombang yang amplitudenya maksudnya berubah. Misalnya ya contohnya senar, gitar yang dipetik. Nah, karena ini, nah ini kan udah nih satu dua tiganya. Nah, karena udah ini, kakak mau kasih soal yang ini. Nah, kalau dari rumus yang cepat rambat gelombang, kamu paham kan? Iya. P sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, jadi misalnya nih, sebuah, dari satu 2 3 ada yang kamu bingungin nggak? Nggak ada. Ingat ya kan? Yang nomor 2, yang jawaban amplitudenya udah kakak kasih juga. Sebuah tali panjangnya 5 meter. Waktunya masih jauh. 5 meter. Nggak, singkat aja. S-nya itu 5 meter. N-nya itu 2,5 gelombang. Nah, yang ditanya berapa? Yang ditanya lambdanya. Ya, itu aja.
bentar deh Kak. Apa? S itu eh, apa namanya? 5 m, berarti 5 meter. Itu panjang panjang gelombang. Lambdanya yang dicari. Berarti S itu apa Kak? Nah, itu apa? Ini ada rumusnya nih. Ini nggak ada di buku ya, kakak lihat. Nah, kakak sambil jelasin ya. Jadi N sama dengan eh, N dikali lambda sama dengan S. Ya kan? Nah, berarti N-nya itu kalau kita mencari gelombang berarti lambda sama dengan S dibagi N. Hmm. Jadi, Pantes. Aku mm-mm. kira S itu ininya T besar. Oh bukan S. Nah, jadi kan ini bahasnya tentang gelombang nih. Berarti di analogiin tuh gelombangnya tuh kayak gini kan, dua gelombang. Kalau satu gelombang tadi berapa bukit? Berapa bukit berapa lembah? Satu bukit, Ya, satu lembah. ya kan? Satu bukit, satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Tambah lagi satu bukit, satu gelombang. Baru dua kan? Hmm. Nah, tapi dia minta setengah, berarti tambahin satu di sini. Jadi dia ada dua, apa nih? Ada berapa nih? Tiga, apa nih? Tiga? Atasnya apa? Tiga, tiga bukit. Iya, tiga bukit, bawahnya dua, dua lembah. Hmm. Lembah, ya kan? Makanya dia sebutnya jadi dua setengah gelombang. Ya, berarti tadi kan kita udah tahu nih. Nah, dari sepanjang ini, dari titik ini sampai titik ini ceritanya ada 5 meter, ya kan? Nah, dihitunglah dengan rumus yang lambda sama dengan S bagi N. S-nya berapa? S-nya 5. N-nya berapa? 2,5. 2,5. Berapa tuh hasil akhirnya? 2 meter. 2 meter. Kan, kan soalnya 5. Ya udah bisa sih ya. Hmm. Jadi dia menikah. Kira-kira Valen ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya Valen nggak ada yang mau ditanyain, kakak cukupkan sampai di sini ya. Iya Kak. Oke, kasih Valen. Selamat Kasih juga. istirahat. Mm-mm. Iya, terima kasih Kak. Selamat malam. Malam.